Bah, tuh. Kesombongan di atas langit kota Bandung. Mungkin kalian akan membenciku setelah mendengar cerita ini. Tapi jujur, aku tidak peduli. Namaku Siska. Di kota Bandung ini, siapa yang tidak kenal aku? Lihat saja papan reklame besar di Jalan Pasteur atau Jalan Merdeka. Wajahku ada di sana, tersenyum cantik di samping kemasan keripik singkong premium dengan merek Siska Crisps. Aku adalah definisi wanita sukses. Cantik, kaya raya, dan punya segalanya. Aku tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Setiabudi yang kalau aku buka jendela, aku bisa melihat seluruh lampu kota Bandung di bawah kakiku. Dan memang begitu cara aku melihat dunia. Semua orang berada di bawah kakiku. Pagi itu, aku turun dari apartemen dengan sepatu hak tinggi yang harganya setara gaji 2 tahun buruh pabrikku. Aku masuk ke dalam mobil mewah keluaran terbaru. Aku meluncur menuju pabrikku yang ada di kawasan industri Cimahi. Sepanjang jalan, aku hanya bersolek di depan kaca spion, mengagumi betapa sempurnanya garis wajahku. Aku merasa seperti ratu. Aku merasa bahwa semua kekayaan ini adalah murni karena kecerdasanku. Aku tidak percaya pada keberuntungan, apalagi soal bantuan Allah yang sering diucapkan orang-orang lemah di sekitarku. Bagiku, Allah hanya untuk mereka yang malas dan tidak punya uang. Begitu mobilku masuk ke gerbang pabrik, semua satpam berdiri tegak dan memberi hormat dengan wajah ketakutan. Aku suka itu. Aku suka melihat orang-orang gemetar saat aku lewat. Aku turun dari mobil dan langsung menutup hidungku dengan sapu tangan sutra. Bau keringat manusia-manusia itu selalu membuatku mual. Aku berjalan di koridor pabrik dengan langkah yang sangat angkuh. Mataku menyapu setiap sudut, mencari kesalahan yang bisa aku jadikan alasan untuk memotong gaji mereka. Lalu, langkahku terhenti di sebuah lorong dekat gudang penyimpanan bahan baku. Di sana, aku melihat seorang buruh tua, namanya Pak Maman. Dia adalah petani singkong yang juga merangkap buruh angkut di gudangku. Dia sedang duduk di lantai yang dingin, membuka bungkusan nasi kertas coklat. Baunya sangat menyengat, bau ikan asin dan sambal terasi murahan. Perutku mual seketika. Aku berjalan mendekat dengan wajah merah padam. Aku tidak bicara baik-baik. Aku langsung menendang bungkusan nasi itu sampai isinya berhamburan ke lantai yang berdebu. Ikan asin itu terlempar ke dekat kakinya. Pak Maman terkejut, dia langsung berdiri dengan tangan gemetar. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, tapi aku justru membalasnya dengan bentakan yang sangat keras. Aku bertanya padanya, apakah dia tidak tahu kalau ini pabrik makanan internasional. Aku memaki-makinya, mengatakan bahwa nasi murahan dan bau badannya bisa merusak kualitas keripik-keripik mahalku. Pak Maman hanya bisa menunduk. Dia meminta maaf sambil berusaha memungut butiran nasi yang kotor di lantai. Tapi aku belum puas. Aku menginjak tangan tuanya yang sedang memungut nasi itu dengan sepatu hak tinggiku yang tajam. Aku katakan padanya, kalau dia masih ingin makan sampah, silakan makan di luar gerbang sana. Jangan mengotori estetika pabrikku. Aku tidak peduli meskipun dia sudah bekerja untukku sejak awal perusahaan ini berdiri. Bagiku, manusia seperti dia hanyalah alat produksi yang bisa diganti kapan saja. Setelah itu, aku melanjutkan langkahku menuju kantor administrasi. Suasana di sana sangat tegang karena suaraku tadi terdengar sampai ke dalam. Tiba-tiba, seorang buruh wanita muda bernama Sari masuk ke ruanganku. Dia menangis sesenggukan. Di gendongannya ada seorang bayi kecil yang wajahnya sangat pucat. Sari memohon-mohon kepadaku.
Dia bilang anaknya sedang sakit panas tinggi dan dia tidak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit. Dia meminta pinjaman gaji atau setidaknya izin untuk pulang lebih awal. Aku menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah ada. Aku melihat bayi itu dengan rasa jijik. Aku bilang padanya, pabrik ini bukan tempat penitipan anak dan bukan lembaga sosial. Aku tidak peduli anaknya sakit atau bahkan mati sekalipun. Itu bukan urusanku. Aku malah memaki-makinya karena membawa anak ke area kerja yang sangat dilarang. Saat itu juga, aku melemparkan map di mejaku ke arahnya. Aku teriak, "Kamu saya pecat sekarang juga. Jangan pernah injakan kaki kotor kamu di sini lagi." Sari bersimpuh di depanku. Dia memegang kakiku, memohon agar tidak dipecat karena suaminya baru saja meninggal dunia. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi hati aku sudah sekeras batu. Aku memanggil satpam dan menyuruh mereka menyeret Sari keluar dari ruanganku. Aku melihat dari kaca jendela, Sari duduk di pinggir jalan di bawah terik matahari, memeluk anaknya yang terus menangis, sementara semua orang di pabrik hanya bisa menonton dengan wajah ketakutan. Tidak ada yang berani membantu karena mereka tahu aku akan menghancurkan hidup siapapun yang menentangku. Sore harinya, aku bersiap untuk pulang. Aku merasa sangat puas karena sudah menegakkan kedisiplinan di pabrikku. Aku merasa sangat berkuasa. Sebelum pulang, asistenku datang membawakan laporan keuangan. Aku melihat angka keuntungan yang sangat besar. "Alhamdulillah," ucap asistenku dengan tulus. Tapi aku langsung menyentaknya. Aku bilang, "Jangan bawa-bawa kata itu di depanku. Uang ini ada karena otakku yang pintar, bukan karena hal lain." Aku tertawa sombong, membayangkan malam ini aku akan berbelanja tas mewah lagi di Mall Pusat Kota Bandung. Aku memacu mobilku dengan kecepatan tinggi menuju sebuah mall mewah di daerah Jalan Sukajadi. Aku ingin menghadiahi diriku sendiri setelah seharian bekerja keras. Di dalam mall, aku disambut seperti tamu agung oleh para pramuniaga. Mereka tahu aku adalah tambang emas bagi mereka. Aku menghabiskan ratusan juta rupiah hanya dalam waktu 1 jam. Aku merasa dunia benar-benar milikku. Aku merasa tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjatuhkanku. Namun, saat aku sedang asyik memilih perhiasan di sebuah butik terkenal, ponselku bergetar berkali-kali. Ada puluhan panggilan tidak terjawab dari manajer operasional pabrikku. Awalnya aku abaikan, tapi getarannya tidak berhenti. Akhirnya aku angkat dengan nada marah. Aku bertanya kenapa dia berani mengganggu waktu belanjaku. Suara di seberang telepon terdengar sangat panik dan gemetar. Manajerku bilang, "Mbak Siska, tolong segera kembali. Gudang penyimpanan utama kita kebakaran hebat." Dan yang lebih buruk, ada polisi dan petugas dinas kesehatan yang datang ke pabrik. Mereka membawa surat perintah penyegelan. Ada laporan bahwa bahan baku singkong yang kita gunakan mengandung zat berbahaya dan sudah menyebabkan puluhan pelanggan masuk rumah sakit. Bahkan ada berita bahwa beberapa orang kini sedang kritis di ruang ICU karena keracunan produk kita. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena rasa kasihan pada para korban. Aku takut pada hartaku. Aku takut pada namaku yang akan hancur. Aku langsung berlari keluar mall, meninggalkan semua belanjaan yang sudah aku bayar. Aku masuk ke mobil dan menginjak gas sedalam mungkin. Pikiranku kacau. Aku terus mengumpat, menyalahkan semua orang kecuali diriku sendiri. Aku menyalahkan para petani yang aku tekan harganya. Aku menyalahkan manajer produksi yang aku paksa mencari bahan paling murah agar untungku besar. Di tengah perjalanan,
langit kota Bandung yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Hujan deras turun dengan sangat ekstrim, seolah-olah langit sedang marah padaku. Kilat menyambar-nyambar, menerangi wajahku yang kini mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba, sebuah truk besar dari arah berlawanan tergelincir karena jalanan yang sangat licin. Truk itu meluncur tepat ke arah mobilku. Aku berteriak histeris. Aku mencoba menginjak rem, tapi semuanya terasa sangat lambat. Dalam hitungan detik, aku merasakan benturan yang sangat keras. Suara besi beradu, kaca yang pecah berserakan, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Pandanganku mulai kabur. Aku melihat darah segar mengalir dari keningku, menetes di atas tas mewah yang baru saja aku beli. Di saat-saat antara sadar dan tidak itu, aku melihat bayangan Pak Maman dan Sari yang aku hancurkan hidupnya tadi siang. Aku berusaha berteriak meminta tolong, tapi suaraku tidak keluar. Mobilku ringsek parah dan aku terjepit di dalamnya. Tidak ada orang yang berani mendekat karena hujan yang terlalu deras dan ledakan kecil mulai muncul dari kap mesin mobilku. Aku merasa nyawaku berada di ujung tanduk. Dalam kegelapan yang mulai menutup mataku, aku hanya bisa melihat kilasan-kilasan kesombonganku yang selama ini aku banggakan. Semuanya terasa sia-sia. Harta, kecantikan, dan kekuasaanku tidak bisa menghentikan darah yang terus keluar. Aku merasa sangat kesepian di tengah kemewahan yang kini hanya menjadi rongsokan besi di pinggir jalan raya. Aku tidak tahu apakah aku akan melihat matahari esok hari, ataukah ini adalah akhir dari sang ratu keripik yang sombong ini. Siska yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini benar-benar berada di titik yang paling rendah, di bawah guyuran hujan dan genangan darahnya sendiri. Bab 2. Kehancuran Sang Ratu dan Jalanan Dingin Kota Bandung. Aku terbangun dengan rasa sakit yang seolah-olah membelah kepalaku menjadi dua. Suara mesin yang berbunyi teratur di samping telingaku terasa seperti dentuman palu yang memukul jiwaku. Bau obat-obatan yang menyengat menggantikan aroma parfum mahal yang biasa aku pakai. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopak mataku terasa sangat berat, seolah direkatkan oleh cairan kental yang mengering. Saat aku berhasil membukanya sedikit, cahaya lampu neon yang putih menyilaukan pandanganku. Aku berada di sebuah ruangan yang sempit dan dingin. Ternyata aku berada di ruang ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Aku mencoba menggerakkan tanganku, tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Seluruh tubuhku kaku, terbungkus perban dan selang-selang yang masuk ke dalam kulitku. Aku ingin berteriak, memanggil perawat, atau siapa saja yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padaku. Tapi tenggorokanku terasa seperti terbakar, kering dan perih. Aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan butiran air mata yang mengalir melewati luka di pipiku yang terasa sangat perih. Di mana asistenku? Di mana teman-teman sosialitaku yang biasanya berebut ingin menemaniku belanja di Mall Paris Van Java? Tidak ada satupun dari mereka di sini. Beberapa hari kemudian, dokter datang dan membuka perban di wajahku. Aku meminta cermin dengan tangan yang masih gemetar. Saat asistenku, yang baru muncul dengan wajah penuh kecemasan, memberikan cermin kecil itu, aku berteriak histeris. Suaraku yang parau memecah kesunyian kamar rumah sakit. Wajah yang selama ini aku banggakan, kecantikan yang aku jadikan alat untuk merendahkan orang lain, kini hancur. Ada bekas luka jahitan yang panjang dan lebar dari dahi sampai ke pipi kiriku. Aku tidak lagi cantik. Aku terlihat seperti monster. Tapi penderitaanku belum berakhir di situ. Asistenku membungkuk sambil memegang tumpukan surat kabar dan berkas-berkas hukum. Dengan suara yang sangat pelan, dia mengatakan bahwa seluruh asetku sudah disita oleh negara.
Pabrikku di Cimahi hangus terbakar tanpa sisa karena sistem keamanan kebakaran yang sengaja aku kurangi biayanya demi keuntungan pribadi. Selain itu, tuntutan hukum dari keluarga korban keracunan kerikpiku terus berdatangan. Mereka menuntut ganti rugi miliaran rupiah yang tidak mungkin bisa aku bayar. Semua rekening bank milikku dibekukan. Apartemen mewahku di Setiabudi sudah disegel oleh bank karena aku belum melunasi cicilannya. Dalam sekejap, aku yang kemarin adalah ratu keripik yang paling kaya di Jawa Barat, kini menjadi gelandangan yang tidak punya apa-apa selain baju rumah sakit yang aku kenakan. Teman-teman yang dulu selalu memujiku di media sosial, kini justru yang paling keras menghujatku. Mereka menyebutku sebagai pengusaha rakus yang tidak punya hati nurani. Mereka membuat tagar Siska si penipu yang menjadi trending topik. 2 minggu setelah aku keluar dari rumah sakit dengan kaki yang pincang, aku berdiri di depan gerbang apartemenku. Satpam yang dulu selalu membungkuk hormat padaku, kini menatapku dengan sinis. Dia melemparkan 1 koper kecil berisi sisa-sisa pakaianku yang tidak laku dijual. Dia bilang, "Mbak Siska, jangan pernah kembali ke sini lagi. Tempat ini bukan untuk orang seperti Anda." Aku hanya bisa tertunduk, menyeret koperku menjauh dari kawasan mewah itu dengan kaki yang terus berdenyut sakit. Aku berjalan menyusuri trotoar Jalan Cihampelas. Perutku sangat lapar. Sudah 2 hari aku hanya minum air keran dari masjid-masjid yang aku lewati. Aku melihat sebuah warung nasi Padang yang aromanya sangat menggoda. Aku merogoh saku pakaianku, hanya ada selembar uang Rp10.000 yang lusuh. Aku mencoba masuk dan memesan nasi hanya dengan kuah saja. Tapi pemilik warung itu langsung mengenaliku dari bekas luka di wajahku. Dia berteriak, "Ini kan si bos keripik yang sombong itu. Pergi kamu dari sini." Saya tidak sudi menerima uang dari orang yang sudah meracuni anak-anak orang. "Pergi." Dia mendorongku sampai aku terjatuh di aspal. Orang-orang di sekitar sana hanya menonton sambil berbisik-bisik, tidak ada satupun yang menolongku. Aku merasa sangat hina. Aku teringat pada Pak Maman yang dulu makanannya aku tendang ke lantai. Sekarang, aku bahkan lebih rendah dari itu. Aku memungut uang 10.000-ku yang terjatuh di selokan, lalu berjalan menjauh dengan tangis yang meledak. Aku bertanya-tanya, apakah ini cara Allah menghukumku? Kenapa Allah sangat kejam padaku? Tapi kemudian aku tersadar, bukan Allah yang kejam, melainkan aku yang selama ini menantang kekuasaannya dengan kesombonganku yang setinggi langit. Malam itu, hujan kembali turun membasahi kota Bandung. Aku tidak punya tempat berteduh. Aku berjalan menuju area alun-alun Bandung, berharap bisa tidur di bawah teras toko yang sudah tutup. Aku menggigil hebat, luka di kakiku mulai membengkak dan mengeluarkan nanah karena tidak pernah diobati. Aku duduk di sebuah kursi taman yang basah, memeluk koperku erat-erat. Aku melihat bayanganku di genangan air hujan. Aku tidak lagi melihat Siska yang anggun. Aku melihat seorang wanita cacat yang kotor, bau, dan tidak diinginkan oleh siapapun. Tiba-tiba, seorang pria tua lewat di depanku. Dia membawa sebuah payung besar dan beberapa bungkus nasi. Dia membagikan nasi itu kepada para tunawisma yang tidur di sekitar sana. Saat dia sampai di depanku, dia berhenti. Dia menatap wajahku lama sekali. Aku mencoba menutupi bekas lukaku dengan rambutku yang kumal. Aku sangat malu. Pria itu berjongkok di hadapanku, lalu menyodorkan sebungkus nasi hangat dan sebuah botol air mineral. "Ayo makan, Nak. Kamu pasti lapar," katanya dengan suara yang sangat lembut. Suara itu terasa sangat akrab di telingaku. Aku memberanikan diri untuk melihat wajahnya. Jantungku serasa berhenti berdetak.
Pria tua itu adalah Pak Maman. Orang yang dulu tangannya aku injak dengan sepatu hak tinggiku. Orang yang dulu nasi bungkusnya aku buang ke tanah. Pak Maman menatapku bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh belas kasihan. Aku langsung bersujud di kakinya yang beralaskan sandal jepit usang. Aku menangis sejadi-jadinya di tengah hujan deras itu. Aku minta maaf berkali-kali sampai suaraku hilang. Aku bilang, "Pak Maman, tolong maafkan aku. Aku sudah jahat pada Bapak. Sekarang aku sudah kena batunya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aku ingin mati saja. Aku merasa sangat berdosa pada Bapak dan pada Allah." Pak Maman memegang bahuku dan menyuruhku duduk kembali. Dia bilang, "Mbak Siska, jangan bicara seperti itu. Allah masih sayang sama Mbak. Makanya Mbak masih diberi kesempatan untuk hidup dan merasakan ini semua. Kalau Mbak langsung mati saat kecelakaan itu, Mbak tidak akan sempat bertaubat. Saya sudah memaafkan Mbak sejak hari itu juga. Saya tidak pernah dendam, karena saya tahu harta bisa membuat orang lupa diri." Kata-kata Pak Maman seperti air sejuk yang menyiram api di dadaku. Bagaimana mungkin orang yang aku hancurkan harga dirinya bisa sebaik ini? Pak Maman kemudian mengajakku ke rumah sederhananya di daerah pemukiman padat di pinggiran sungai Cikapundung. Dia bilang, "Mbak bisa tinggal di sana sementara bersama istri saya sampai Mbak pulih." Selama di rumah Pak Maman yang kecil dan atapnya sering bocor itu, aku belajar banyak hal yang selama ini tidak pernah aku pedulikan. Aku melihat bagaimana Pak Maman dan istrinya yang hanya seorang buruh cuci selalu mengawali hari dengan doa dan rasa syukur. Meskipun hanya makan dengan tahu dan tempe, mereka selalu terlihat bahagia. Mereka sering membagikan makanan mereka kepada tetangga yang lebih susah, padahal mereka sendiri pas-pasan. Di sana, aku mulai belajar untuk sholat lagi. Aku menangis setiap kali bersujud, memohon ampunan Allah atas segala kesombonganku di masa lalu. Aku menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan adalah ujian yang sangat berat, dan aku telah gagal melewatinya dengan baik. Setelah sebulan tinggal bersama Pak Maman, aku mulai merasa lebih kuat. Aku memutuskan untuk mulai bekerja apa saja demi menyambung hidup. Aku membantu istri Pak Maman mencuci pakaian warga sekitar. Tanganku yang dulu halus karena perawatan salon mahal, kini mulai kasar dan pecah-pecah karena sabun cuci. Tapi anehnya, aku merasa jauh lebih tenang daripada saat aku masih memimpin perusahaan keripikku. Setiap rupiah yang aku dapatkan, aku rasakan sebagai berkah yang sangat besar dari Allah. Namun, suatu sore saat aku sedang mengantar cucian ke pelanggan, aku melihat sebuah kerumunan besar di depan sebuah panti asuhan di daerah Cicentang. Ada suara teriakan dan tangisan yang sangat keras. Penasaran, aku mendekat dan melihat seorang wanita sedang mengamuk kepada para pengurus panti. Wanita itu berteriak bahwa dia akan menggugat panti asuhan itu karena dianggap tidak becus mengurus anak. Aku tertegun saat melihat wajah wanita yang mengamuk itu. Dia adalah Sari, buruh yang dulu aku pecat saat anaknya sedang sakit panas tinggi. Penampilan Sari kini sangat berbeda. Dia terlihat sangat kaya, memakai perhiasan emas yang banyak dan pakaian yang sangat mewah. Tapi wajahnya penuh dengan kebencian dan keangkuhan, persis seperti wajahku dulu. Dia menunjuk-nunjuk para pengurus panti dengan jarinya yang penuh cincin. Ternyata, anak Sari yang dulu aku tolong itu tidak tertolong nyawanya karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Sari kemudian menjadi sangat dendam dan melakukan segala cara untuk kaya, termasuk bekerja di jalur yang tidak benar, hanya untuk membuktikan bahwa uang adalah segalanya. Melihat Sari yang sekarang menjadi Siska yang baru, hatiku hancur. Aku merasa ini semua adalah salahku.
Jika saja dulu aku membantunya, mungkin anaknya masih hidup dan dia tidak akan berubah menjadi wanita yang penuh dendam seperti ini. Aku mencoba mendekatinya, ingin meminta maaf dan meredam emosinya. Tapi begitu Sari melihatku, matanya membelalak penuh kemarahan. Dia langsung mengenali bekas luka di wajahku. Dia tertawa terbahak-bahak, tawa yang sangat menyeramkan dan penuh kepuasan di atas penderitaanku. Wah, lihat siapa ini. Si bos cantik yang sekarang jadi babu cuci, kata Sari sambil meludah di depanku. Dia kemudian mendekat ke telingaku dan membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Dia bilang, "Kamu tahu Siska, kebakaran pabrikmu dan pengkhianatan manajermu itu, semuanya adalah rencanaku. Aku yang membayar orang untuk menghancurkan hidupmu, persis seperti kamu menghancurkan hidup anakku. Dan ini baru permulaan. Aku akan pastikan kamu menderita sampai napas terakhirmu." Aku terdiam 1000 bahasa. Ternyata kehancuranku bukanlah sekadar nasib sial, tapi ada tangan-tangan dendam yang bermain di sana. Aku melihat ke arah Sari yang pergi dengan mobil mewahnya sambil tertawa puas. Aku merasa dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya. Bagaimana aku bisa menebus kesalahan yang sudah menciptakan monster seperti Sari? Aku terduduk di pinggir jalan, memandangi langit Bandung yang mulai mendung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Di satu sisi aku ingin marah, tapi di sisi lain aku sadar bahwa aku yang menanam benih kebencian itu di hati Sari. Kini, aku harus menghadapi badai yang lebih besar dari sekadar kemiskinan. Aku harus berhadapan dengan masa laluku yang kini datang untuk menagih hutang nyawa dan air mata. Bab 3. Cahaya pengampunan dan jalan pengabdian sang ahli sedekah. Mendengar pengakuan Sari yang penuh kebencian itu, duniaku seakan berhenti berputar sejenak. Angin dingin yang berhembus di daerah Cicentang sore itu terasa menusuk sampai ke tulang sumsumku. Jadi, selama ini kehancuranku adalah hasil dari dendam yang aku tanam sendiri. Aku yang menciptakan monster itu. Aku yang membuat Sari kehilangan nuraninya karena aku lebih dulu menghilangkan nuraniku saat menghina bayinya yang sedang sekarat. Rasa bersalah yang amat sangat menghantam dadaku lebih keras daripada kecelakaan mobil yang menghancurkan wajahku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku bersujud di atas sajadah usang di kamar sempit rumah Pak Maman. Air mataku mengucur deras membasahi kain sujudku. Aku mengadu kepada Allah dengan suara yang parau. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa jahatnya aku di masa lalu. Aku telah merusak hidup orang lain sampai dia menjadi penuh dendam seperti itu. Jika Engkau ingin menghukumku lebih berat lagi, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan biarkan Sari terus tenggelam dalam kebencian karena ulahku. Aku memohon ampunan MU, ya Allah. Aku terus berzikir sampai fajar menyingsing di ufuk timur kota Bandung. Pagi itu, aku mengambil sebuah keputusan besar. Aku tidak akan membalas dendam kepada Sari. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi atas sabotase pabrikku. Aku memilih untuk memaafkan segalanya. Aku sadar bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian yang baru. Aku ingin memutus rantai setan itu. Dengan sisa tenaga dan semangat yang ada, aku mulai bangkit. Aku bicara kepada Pak Maman dan istrinya. Aku bilang, aku ingin memulai lagi usaha keripik, tapi bukan untuk mengejar kekayaan atau kemewahan. Aku ingin memulai usaha yang hasilnya 100% untuk menolong sesama. Pak Maman tersenyum dan memberikan sisa tabungannya yang tidak seberapa. Dengan uang itu, aku pergi ke Pasar Baru Bandung untuk membeli beberapa peralatan sederhana dan singkong dari petani lokal. Aku tidak lagi mencari singkong yang paling murah dengan kualitas rendah.
Aku mencari singkong terbaik dan aku membayar petani itu dengan harga yang sangat layak, bahkan lebih tinggi dari harga pasar. Aku ingin setiap langkah usahaku diberkahi oleh Allah. Aku mulai mengolah singkong itu di dapur kecil Pak Maman. Bau gorengan keripik yang renyah mulai memenuhi udara di sekitar pemukiman pinggir Sungai Cikapundung. Aku menamai merek baruku dengan nama keripik amanah. Di setiap kemasannya, aku menuliskan sebuah kalimat sederhana, membeli berarti memberi makan satu orang yang kelaparan. Aku tidak lagi menggunakan wajah cantikku sebagai iklan. Aku membiarkan rasa dan ketulusan yang bicara. Awalnya sangat sulit. Aku berkeliling menjajakan keripik itu dengan berjalan kaki dari satu jalan ke jalan lain. Dari daerah Kebonjati sampai ke area Braga. Kakiku yang pincang seringkali terasa sangat sakit, tapi aku tidak peduli. Bekas luka di wajahku tidak lagi aku tutupi dengan masker atau rambut. Aku membiarkannya terlihat sebagai pengingat akan masa laluku yang kelam. Banyak orang yang masih mengenaliku dan mencibir, tapi aku hanya membalas mereka dengan senyuman tulus dan ucapan doa. Suatu hari, saat aku sedang beristirahat di depan Masjid Raya Bandung, seseorang merekam kegiatanku secara diam-diam. Video itu menunjukkan bagaimana aku yang tadinya dikenal sebagai bos cantik yang sombong, kini dengan wajah penuh luka dan pakaian sederhana, sedang memberikan sisa keripikku dan uang hasil jualan hari itu kepada seorang pengemis tua. Video itu menjadi viral di media sosial dalam waktu singkat. Jutaan orang menontonnya. Banyak yang menghujat, tapi tidak sedikit yang mulai simpati melihat perubahan hidupku. Alhamdulillah, pesanan mulai datang dari berbagai penjuru. Orang-orang mulai memesan keripik amanah bukan hanya karena rasanya, tapi karena mereka ingin ikut dalam misi sosialku. Aku mulai bisa menyewa sebuah rumah kecil yang aku jadikan sebagai rumah produksi sekaligus tempat penampungan bagi orang-orang yang senasib denganku. Aku mengajak para pengangguran, kaum difabel, dan ibu-ibu tunggal untuk bekerja bersamaku. Aku memperlakukan mereka bukan sebagai buruh, melainkan sebagai keluarga. Setiap hari Jumat, aku menetapkan program yang aku sebut sebagai Jumat Berkah di Kota Kembang. Seluruh keuntungan dari jualan hari itu aku rupakan dalam bentuk ratusan paket nasi kotak dan sembako. Aku sendiri yang turun ke jalanan, menyusuri gang-gang sempit di daerah Jamika, Terminal Leui Panjang, sampai ke kolong-kolong jembatan di Pasupati. Aku ingin memastikan tidak ada orang yang kelaparan di kota ini selama aku masih bisa bekerja. Aku mencium tangan para lansia yang aku temui, hal yang dulu sangat mustahil aku lakukan. Namun, di tengah kesuksesan spiritualku, aku mendengar kabar buruk tentang Sari. Ternyata, kekayaan yang dia pamerkan kemarin berasal dari bisnis ilegal yang melibatkan penipuan investasi bodong. Polisi menggerebek rumah mewahnya dan menyita seluruh asetnya. Sari jatuh miskin dalam semalam, persis seperti yang aku alami dulu. Bedanya, Sari tidak punya tempat untuk kembali. Dia dijauhi oleh semua orang dan kini sedang mendekam di sel tahanan kepolisian Resor Kota Besar Bandung sambil menunggu proses pengadilan. Mendengar hal itu, hatiku teriris. Aku langsung menuju ke kantor polisi. Aku membawa sebungkus nasi hangat dan beberapa bungkus keripik amanah. Saat aku diizinkan menemuinya di ruang kunjungan, aku melihat sosok wanita yang sangat hancur. Sari duduk meringkuk dengan wajah yang kusam dan mata yang sembab karena terus menangis. Begitu dia melihatku, dia langsung berteriak menyuruhku pergi. Dia mengira aku datang untuk menertawakannya dan membalas dendam. Aku duduk di depannya dengan tenang. Aku membuka bungkusan nasi itu dan menyodorkannya padanya. Sari, makanlah. Aku kesini bukan untuk menghinamu. Aku kesini karena aku tahu rasanya berada di posisimu sekarang,
kataku dengan lembut. Sari menepis bungkusan nasi itu sampai tumpah ke lantai. Dia berteriak bahwa dia benci padaku dan dia lebih baik mati daripada dikasihani olehku. Aku tidak marah. Aku justru memunguti butiran nasi yang tumpah itu dengan tangan telanjangku, persis seperti yang dilakukan Pak Maman dulu saat aku menendang nasinya. Aku bilang padanya, "Sari, aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Aku tahu semua yang kamu lakukan padaku adalah karena luka yang aku buat sendiri di hatimu. Aku minta maaf atas kematian anakmu. Aku yang salah, Sari. Kalau kamu mau membenciku seumur hidupmu, silakan. Tapi tolong, jangan benci pada dirimu sendiri. Allah selalu membuka pintu taubat untuk kita semua." Sari tertegun melihatku memunguti nasi di lantai. Tiba-tiba, tangisannya pecah. Dia bersujud di lantai ruang kunjungan itu, memegangi kakiku yang pincang. Dia memohon ampun atas segala kejahatannya. Dia mengaku bahwa selama ini dia tidak pernah merasa tenang meskipun punya banyak uang, karena uang itu didapat dari menghancurkan orang lain. Di ruang yang dingin itu, kami berdua menangis bersama, melepaskan segala beban masa lalu yang begitu berat. Aku berjanji padanya, selama dia menjalani masa hukuman, aku akan menjaganya dan membantunya memulai hidup baru setelah dia bebas nanti. 1 tahun berlalu. Bisnis keripik amanah kini menjadi salah satu oleh-oleh paling dicari di Bandung. Tapi aku tetaplah Siska yang sederhana. Aku tidak lagi tinggal di apartemen mewah. Aku tinggal di rumah kecil yang juga berfungsi sebagai panti asuhan bagi anak-anak terlantar yang aku beri nama Cahaya Allah. Setengah dari keuntungan perusahaanku kini secara otomatis masuk ke yayasan sedekah untuk membiayai sekolah anak-anak petani dan biaya pengobatan warga yang tidak mampu. Namaku kini bukan lagi dikenal sebagai bos cantik yang angkuh, tapi orang-orang menjuluki aku sebagai si ahli sedekah dari Bandung. Aku sering diundang ke berbagai pengajian dan acara motivasi untuk menceritakan kisah taubatku. Aku selalu menekankan satu hal, bahwa harta hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Allah. Kecantikan yang sejati tidak ada pada kulit yang mulus atau pakaian yang mahal, melainkan pada keikhlasan tangan kita saat memberi kepada mereka yang membutuhkan. Pagi ini, aku berdiri di depan makam kecil di sebuah pemakaman umum di daerah Cikutra. Itu adalah makam anak Sari. Aku menaburkan bunga dan mendoakannya agar dia tenang di sisi Allah. Aku berjanji di depan nisan itu, bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan masa laluku dengan cara menjadi pelayan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Saat aku berjalan keluar dari area pemakaman, matahari pagi menyinari wajahku yang penuh luka jahitan. Aku melihat pantulan wajahku di kaca mobil ambulans yang baru saja aku sumbangkan untuk warga desa. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar cantik. Bukan karena polesan bedak mahal, tapi karena ada kedamaian yang luar biasa di dalam dadaku. Aku melangkah dengan kaki pincangku menuju mobil tua yang penuh dengan paket sedekah. Hari ini adalah hari Jumat, dan aku harus memastikan bahwa di sudut-sudut kota Bandung, tidak ada lagi perut yang keroncongan dan tidak ada lagi hati yang merasa sendirian. Inilah perjalananku, dari puncak kesombongan menuju indahnya pengabdian di jalan sedekah yang penuh berkah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, atas kesempatan kedua yang sangat berharga ini. Siska yang dulu sudah mati, dan kini yang ada hanyalah seorang hamba yang berusaha terus menebar kasih sayang sebelum waktu kembali kepadanya tiba.